Selamat pagi, Pak Fajar dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang organisasi non-profit. Sebelum kami masuki materi, kami akan memperkenalkan eh, para yang kelompok-kelompok kami akan mempresentasikan. Silakan. Nama saya Michael Geraldo, NPM 304. Perkenalkan, nama saya Batara Evanberg, NPM Akhir 286. Perkenalkan, nama saya Ilham Hadi Falaputra, NPM Akira 315. Perkenalkan, nama saya Rifki Dinoviansa, NPM Akhir 312. Kenalkan, nama saya Cikoni Hartanael, NPM 284. Baik, materi pertama akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, untuk yang pertama itu adalah definisi organisasi non-profit. Jadi, organisasi nirlaba atau organisasi non-profit itu adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Organisasi nirlaba meliputi seperti gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, dan klinik publik. Klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institusi, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Untuk selanjutnya, tujuan utama dari organisasi ini dapat didefinisikan dalam hal seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, dan tujuan non-profit lainnya. Untuk entitas asing, mendirikan sebuah organisasi non-profit ini dapat membingungkan karena beberapa perubahan dalam peraturan pemerintah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Rifki akan menjelaskan jenis organisasi non-profit. Yaitu salah satunya ada yayasan atau foundation. Yayasan adalah suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan pemisahan aset yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal. Lalu ada perkumpulan, atau kata lain association. Perkumpulan adalah suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang merupakan kumpulan orang yang bersama-sama mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak ada pembagian keuntungan kepada anggotanya. Next. Yang terakhir ada lembaga atau institut. Institut adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, sosial budaya, dan humaniora. Lembaga atau institut harus memilih bentuk badan hukum antara lain foundation, asosiasi, atau korporasi sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan lembaga tidak dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum tunggal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang persennya yaitu contoh organisasi non-profit. Contoh organisasi di sini adalah gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, dan klinik umum. Organisasi politik, bantuan masyarakat, jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, lembaga kajian, museum,
dan lain sebagainya. Untuk organisasi Rumah Cemara saat didirikan pada 2003, Rumah Cemara beroperasi di bawah naungan Yayasan Insan Hamdani, sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial yang berdomisili di Kota Bandung. Namun, pada 1 Januari 2014, para pengurus Rumah Cemara berinisiatif mendaftarkan Rumah Cemara sebagai organisasi mandiri dengan bentuk perkumpulan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi selanjutnya ada karakteristik dari organisasi non-profit. Jadi sebelumnya dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan operasi organisasi nirlaba dijelaskan beberapa karakteristik organisasi nirlaba, yaitu yang pertama, sumber daya berasal dari para penyumbang, yang berarti tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, ada menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memumpuk laba. Jika suatu organisasi menghasilkan laba, maka jumlah tidak pernah dibagikan kepada para pemilik atau pemilik organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, tidak ada kepemilikan lazimnya seperti pada organisasi bisnis. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba ini tidak dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada paket likuidasi atau pembubaran organisasi. Selanjutnya, perbedaan organisasi non-profit dengan organisasi pemerintah dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama orientasi. Pada organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, tidak mencari untung. Sementara organisasi nirlaba hanya sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mendukung satu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa adanya perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Yang kedua, dari kepemilikan. Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi, apakah anggota, klien, atau donatur. Sementara pemilikan organisasi publik adalah milik negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi. Yang ketiga, dalam hal donatur. Organisasi nirlaba ini membutuhkannya sebagai sumber pendanaan, sedangkan organisasi publik didanai oleh pendapatan negara atau daerah yang didapat dari pajak. Yang terakhir, dalam hal penyebaran tanggung jawab. Pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik organisasi, sementara di organisasi publik yang bertanggung jawab adalah negara yang didelegasikan pada pejabat atau orang tertentu untuk mengelolanya, dan kalau tidak maka dikenai sanksi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya sumber pendanaan organisasi non-profit. Yang pertama, satu berasal dari kegiatan program. Organisasi nirlaba tidak dianjurkan untuk mencari pendapatan dari kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa organisasi beroperasi komersil. Yang kedua, berasal dari donasi atau sumbangan. Yang dimaksud donasi merupakan pendapatan organisasi yang diperoleh tanpa harus menyajikan suatu balas jasa atau produk, sebagai pemberian murni dari niat baik dari pemberi atau donatur. Donasi dapat diberikan secara reguler atau hanya sekali, yang dilakukan untuk melakukan kegiatan penggalangan dana. Yang ketiga, berasal dari hibah. Hibah diberikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Pemberian hibah sangat spesifik, mulai dari organisasi pemberi, jenis kegiatan, pelaksanaan, hingga konteks kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, berasal dari bunga dan hasil investasi lainnya. Merupakan pendapatan yang diperoleh dari suatu modal atau aset organisasi yang tergantung dari besaran jumlah nilai investasi. Pada umumnya, organisasi nirlaba tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dengan resiko tinggi, karena dana yang diinvestasikan tidak boleh berkurang dan harus meningkat jumlahnya. Yang kelima, berasal dari iuran anggota. Dalam suatu komunitas atau organisasi nirlaba dengan beberapa anggota, biasanya mewajibkan anggota untuk memberikan iuran.
Besaran iuran disesuaikan dengan kesepakatan bersama atau dapat juga bersifat sukarela. Yang terakhir berasal dari usaha komersil. Pendapatan langsung dapat diperoleh suatu organisasi nirlaba melalui usaha komersil dengan membentuk unit khusus dalam menangani atau memiliki saham atau kepemilikan badan usaha komersil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.